Nah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya ya, di prasyarat yang berikutnya, sekarang di pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk umumnya dulu ya. Nah, perbedaannya kali ini akan melibatkan variabel X sekaligus variabel Y. Jadi mirip persamaan garis. Bedanya apa? Tanda yang semula sama dengan diganti dengan tanda-tanda di pertidaksamaan. Ya, dengan nilai A, B maupun nilai C-nya adalah bilangan real. Untuk langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian di pertidaksamaan linear dua variabel, yang pertama tentunya harus menggambarkan grafik dari persamaan garisnya dulu. Jadi pertama itu tanda pertaksamaannya diganti dulu dengan tanda sama dengan. Tujuannya agar kita bisa menggambarkan garisnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, ini mengambil sebuah titik uji. Ya, jadi sembarang titik yang terletak di luar garis. Ya, jadi tidak terletak pada garis. Bebas ya, diambil titik apapun, yang penting tidak terletak pada garis. Yang ketiga, substitusikan titik yang diambil ya sebagai titik uji ke pertidaksamaan untuk mengecek apakah pernyataannya benar atau salah. Apabila pertidaksamaan benar, maka daerah yang memuat titik tersebut adalah daerah himpunan penyelesaian. Dan sebaliknya, setelah diuji, misalkan didapatkan pertidaksamaan yang pernyataannya salah, maka daerah lain yang tidak memuat titik tersebut adalah daerah penyelesaian. Daerah yang tidak memenuhi ini ditunjukkan dengan arsirannya sesuai kesepakatan di awal. Jadi yang diarsir adalah yang tidak memenuhi. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ya. Ini di menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Nah, langkah pertama kita akan menggambarkan grafik dari X plus 3Y sama dengan 12. Jadi seolah-olah dianggapnya tandanya sama dengan dulu. Untuk menggambarkannya, seperti yang sudah dijelaskan, kita boleh menggunakan bantuan tabel seperti ini. Untuk menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X, ya, selalu ganti Y-nya dengan 0. Jadi yang ada di sini, nah, jadi seolah-olah dianggapnya seperti ini ya, X plus 3Y sama dengannya 12. Kalau Y-nya diganti 0, ya, Y-nya diganti 0, 3Y-nya berarti kan nilainya 0. Jelas X-nya sama dengan 12. Ya, maka diperoleh titik potong sumbu X. Ya, 12,0. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau yang diganti 0 adalah nilai X-nya. Yang X. Ini 0. Tersisa berarti kan 3Y. Jadi 3Y sama dengan 12. Maka Y-nya sama dengan 12 bagi 3. Jadi nilainya 4. Ya, dapat titik potong sumbu Y 0,4. Nah, setelah itu tinggal digambarkan di koordinat kartesiusnya. Gambar grafiknya seperti ini ya. Tadi ada 12,0. Kemudian 0,4. Dihubungkan, terbentuklah garis X plus 3Y sama dengan 12. Nah, langkah berikutnya kita akan mengambil titik uji ya, yang tidak dilalui garis. Jadi selain titik yang ada di garis ini. Berarti boleh nggak ambil titik 12,0? Nah, jelas tidak boleh. Kenapa? Karena 12,0 ada pada garis. Termasuk 0,4. Nah, usahakan kalau titik 0,0 tidak dilalui garis, ambillah titik tersebut. Nah, kenapa harus titik 0,0? Sebenarnya bukan harus. Hanya untuk memudahkan langkah ujinya. Ya, uji titiknya biar lebih mudah. Kita buktikan ya. Misalnya titik yang diambil adalah titik 0,0. Titik tersebut substitusikan ke pertidaksamaannya ke X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Ya, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Nah, X-nya 0, Y-nya 0. Jelas, ini kan cross kiri nilainya 0 semua. Jadi 0 lebih dari sama dengan 12. Benar atau tidak, 0 itu lebih dari sama dengan 12.
jelas pernyataan yang salah. Kalau ternyata setelah diuji salah, maka daerah yang memuat titik uji merupakan daerah bukan penyelesaian, ya, bukan daerah penyelesaian. Jadi yang penyelesaian adalah daerah di seberangnya, berarti bagian atasnya garis. Jadi daerah yang bukan penyelesaian, yang memuat 0,0 ini kita tunjukkan dengan arsiran, diarsir. Yang masih putih, yang tidak terarsir, menyatakan daerah himpunan penyelesaian. Ya, jadi langkahnya seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, sekarang di bagaimana menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui penyelesaiannya. Jadi dibalik ya. Sudah ada daerah himpunan penyelesaian, ada grafik. Yang akan kita tentukan adalah pertidaksamaannya. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis yang ada pada gambar. Jadi cari dulu persamaan garisnya. Di bagian awal sudah diterangkan. Yang kedua, ambil sebuah titik yang ada pada DHP atau daerah himpunan penyelesaian, namun tidak terletak pada garis. Titik tersebut kemudian diujikan ke persamaan garis dengan menghilangkan tanda sama dengan untuk menentukan tanda pertaksamaan yang sesuai. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ke contoh saja ya. Yang pertama, tentukan pertidaksamaan yang sesuai dari DHP berikut. Ya, sudah ada gambar seperti ini. Di DHP-nya ditunjukkan daerah yang tidak terarsir. Di semua daerah yang ada di bawah garis. Untuk langkahnya, yang pertama tadi, menentukan persamaan garis yang ada pada gambar. Nah, menentukannya bagaimana? Di awal sudah kita bahas ya. Jadi kalau mencari persamaan garis, lihat nilai yang disembunyi dulu, 6. Berarti 6 jadi koefisien X, 6X. Kemudian yang ada di sumbu X 8, jadi 8 jadi koefisiennya Y. Ya, ini 6X plus 8Y. Nah, hasilnya adalah perkaliannya ya. Jadi 6 ini dikalikan dengan 8. Maka diperoleh 6X plus 8 ini sama dengan 48. 6, 8, 48. Semuanya bisa dibagi 2 ya. Jadi disederhanakan semuanya bagi 2. 3X plus 4Y sama dengan 24. Ini untuk persamaan garisnya. Yang berikutnya, langkah yang berikutnya, ambil sebuah titik ada pada DHP, tetapi tidak terletak pada garis. Jadi jangan ambil titik 8,0. Begitu pula 0,6 ya. Walaupun dia sebagai anggota DHP tapi terletak pada garis. Nah, 0,0 kan tidak terletak pada garis. Masuk DHP, ambil saja titik 0,0. Setelah itu ujikan titik 0,0 ke persamaan garisnya dengan menghilangkan tanda sama dengannya. 3X plus 4Y, X dan Y-nya diganti 0. 3 kali 0 tambah 4 kali 0. Tandanya di sini masih kita kosongkan ya. Diperoleh ruas kirinya 0. Nah, dari sini 0 dengan 24, tanda pertaksamaan apa yang sesuai? Nah, jelas kurang dari. Kenapa kok di sini melibatkan tanda sama dengan? Nah, tanda sama dengan ditunjukkan dari gambar yang tidak putus-putus garisnya. Sehingga disimpulkan bahwa pertidaksamaan yang sesuai adalah 3X plus 4Y dari sini ya. Tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Jadi 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 24. Lanjut ya ke contoh yang kedua. Tentukan pertidaksamaan yang sesuai dari DHP berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, DHP-nya ada di daerah yang tidak diarsir. Nah, langkah yang pertama ya, langkah yang pertama adalah menentukan apa? Menentukan persamaan garisnya dulu. Ya, jadi lihat nilainya yang disembunyi dulu ya kalau menentukan persamaan garis. Jadi jangan terkecoh yang atas dulu. Yang dipakai adalah yang min 4 dulu ya. Ini jadi koefisien X. Nah, 8 titik potong sumbu X-nya jadi koefisiennya Y. Ya, jadi persamaan garis yang ada pada gambar adalah min 4X plus 8Y. Hasilnya adalah perkalian kedua nilai ini. Jadi min 4 dikalikan dengan 8. Ini min 32. Kita perhatikan ada min 4, ada 8, ada min 32. Semuanya bisa dibagi min 4.
Jadi sederhananya adalah X min 2Y sama dengan 8. Persamaan garisnya sudah, maka langkah berikutnya adalah menguji sebuah titik yang ada di DHP, ya, yang ada di HP, tetapi tidak dilalui oleh garis. 8,0 berarti jangan ya. 0,4 juga demikian. Boleh nggak ambil 0,0? Nah, tadi keterangannya mengambil titik yang ada di DHP. 0,0 sendiri ada di daerah arsidan. Berarti kan bukan DHP. Jadi kalau versi yang pertama ini kita ambil titik yang ada di DHP, tetapi tidak terletak pada garis. Nah, kan cukup ini ya, tidak terlihat secara langsung ya titiknya. Tapi kalau kita perhatikan, ini 8,0 tetap pada garis. Digeser satu satuan saja sudah tidak pada garis. Masih masuk DHP enggak? Jelas masih masuk. Jadi kita ambil misalnya titik 9,0. Ujikan 9,0 ke X min 2Y. Tandanya masih dikosongkan ya. Akan diuji dengan 8, nanti nilainya bagaimana? X-nya ganti 9, Y-nya diganti 0. Jadi 9 kurangi 2 kali 0, 0. 9 dengan 8 jelas tanda persamaannya lebih dari sama dengan. Ada tanda sama dengan karena kita lihat dari grafiknya, garisnya tidak putus-putus. Sehingga disimpulkan, pertidaksamaan yang sesuai adalah X min 2Y lebih dari sama dengan 8. Jadi tanda di sini untuk kesimpulannya. Ada versi lain? Tidak, ada. Yaitu dengan menguji 0,0. Loh, kok boleh? 0,0 kan bukan DHP. Nah, ini kita menggunakan kebalikannya ya. Jadi diujikan 0,0 seperti ini lahannya. Jadi dari titik 0,0 kita ujikan misalnya ya. Uji titik 0,0. Nah, ujikannya kemana? Masih sama. Itu ke X min 2Y. Tanda masih kosong. Jelas kalau X dan Y-nya 0, ini nilainya kan 0. Nah, 0 dengan 8 hubungan yang sebenarnya ini kan kurang dari sama dengan. Karena garisnya tidak putus-putus ya. Nah, tapi karena 0,0 ada di daerah yang bukan penyelesaian, maka kita harus ambil di sini pernyataan yang salah. Ya, pernyataan yang salah. Jadi kesimpulannya, nah, pertidaksamaan yang sesuai kita ambil X min 2Y. Di sini tandanya tinggal dibalik. Lebih dari sama dengan 8. Ya, sama saja. Hanya saja mungkin kalau kita mengujikan titik 0,0 seperti ini, perhitungannya akan jauh lebih sederhana ya. Bahkan tidak dihitung seperti ini pun kayaknya bisa ya. Cuma diawang-awang saja bisa. Nah, yang berikutnya kita akan membahas kondisi yang sebaliknya ya. Jadi, maaf. Yang berikutnya kita akan membahas gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel.